Maka berkata-katalah, maka bersabda dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menyampaikan benih firman Tuhan hari ini dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir, mulut, lidah hamba Tuhan ini adalah perkataan dari pimpinan Tuhan yang menyesatkan, yang membelokkan, yang mencuri kemuliaan Tuhan, yang hendak membuat firman Tuhan tidak bertumbuh dan menyangkal. Kami patahkan dalam nama Yesus. Serapi setiap kami yang hari ini boleh mendengar di tempat ini secara onsite, tapi mungkin ada yang mendengar melalui YouTube esok atau kelak, kami boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi ulang kencang. Shalom. Shalom. Ya, saya takut tidur. Biasanya kok jam segitu tuh agak ngantuk-ngantuk. Jadi harus keras. Kapan hari saya beberapa waktu di sini saya ada bawa orang tua juga gitu. Bisa ngeliatin aku saya liatin gitu kan. Karena mulai terus ngantuk gitu. Nah, saya juga bercanda. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 41 dimulai ayat 9 dan 10. Dua ayat saja kita akan baca dulu. Yesaya pasal 10 ayatnya dimulai Yesaya pasal 41 ya. Yesaya 41 ayatnya 9 dan 10. Dua ayat ini kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, tapi juga belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini sebenarnya ditujukan pada saat bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Jadi ketika bangsa Israel dikalahkan oleh Babel, dihancurkan, ditunggang-balikan, dibakar, bahkan bait suci telah dihancurkan juga. Tembok-tembok itu tembok-tembok sekeliling benteng hancur sudah, tembok-tembok kota. Jadi semua sudah porak-poranda. Nah, ketika bangsa Israel dihancurkan, maka orang-orang yang cendekiawan, orang-orang pandai, orang-orang yang punya potensi, yang tenaganya kuat paling tidak, yang punya tenaga, yang pandai, yang cerdas, yang punya pengaruh, ditawan, dibawa ke Babel. Mereka boleh menjadi bangsa budak di Babel, bekerja tanpa bayar, bekerja tanpa upah. Ketika hidup di Babel, bangsa Israel tidak punya pemimpin. Sudah tidak ada lagi pemimpin karena dia harus hidup tunduk di dalam tuannya, bangsa Babel. Nah, di Babel inilah bukan sebentar Bapak Ibu. Selama lebih kurang 70 tahun dalam pembuangan ini, mereka menjadi bangsa budak karena sudah dihancurkan. Rasa putus asa, keadaan ekonomi yang sudah jelas tidak punya ekonomi, nggak pasti tidak punya tabungan juga, karena budak itu tidak dapat gaji kerja, nggak punya hak atas hidupnya. Bukan bangsa merdeka, tapi bangsa yang ditawan, tawanan. Nah, ekonomi tidak baik, pemimpin tidak ada, tapi juga negeri sudah hancur. Kerinduan untuk pulang ketemu kerabat, sahabat, sudah nggak tahu kabar, nggak bisa kirim WA juga pada waktu itu. Posisi di mana tidak ada, sudah nggak tahu apakah masih ada kerabatnya, apakah masih ada saudaranya yang di negeri yang telah dihancurkan itu. Karena orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak punya tenaga, orang-orang yang tidak pandai, tidak cendekiawan, yang nggak ada berguna, nggak akan dibawa. Yang dibawa orang-orang yang ada gunanya. Maka orang-orang yang jatuh, ini udah gak kuat ini, ditinggal. Kerinduan untuk ketemu dengan kembali pulih tidak kunjung datang. Artinya bangsa Israel pada waktu saat
berfirman melalui Nabi Yesaya ini, kondisinya benar-benar mengenaskan. Tidak ada harapan, tidak ada alasan untuk berharap. Ekonomi tidak punya, pemimpin tidak punya, menjadi budak juga, Bait Allah sudah hancur, negerinya sudah tidak tahu apakah masih bisa didatangi. Tapi hebatnya bangsa Israel ini tetap punya satu kerinduan dan punya keyakinan berdasarkan peristiwa yang lalu-lalu, bahwa bangsa Israel yakin bahwa Tuhan Allah itu akan tetap kembali mengumpulkan, karena punya percaya janji kepada Bapak Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi satu bangsa pilihan, hamba Tuhan yang pada akhirnya akan memiliki negeri perjanjian, tanah perjanjian. Ini ditanam di hatinya, sekalipun kadang-kadang nggak ada alasan untuk mengingat lagi itu janji. Pada waktu itu pernah, setelah masa Yusuf berlalu 430 tahun juga menjadi bangsa budak di Mesir. Juga sudah generasi ke generasi sudah 400 tahun menjadi bangsa budak. Hanya menjadi orang-orang yang boleh bekerja kasar. Itu 400 tahun sudah generasi yang keberapa? Kalau rata-rata mungkin 70 tahun. 430 dibagi 7 kira-kira berapa kira-kira? Bisa 6 lah ya, 6 lah, 42 kan 6 kali 7, jadi sekitar 6 generasi. Udah habis generasi sampai 6 generasi masih Tuhan kumpulkan kembali, Tuhan bawa keluar dari Mesir. Ini menjadi satu pengingat bahwa Tuhan belum pernah lakukan, bahkan bisa menyeberangi laut teberau, membelah laut ketika terpojok begitu ya, dan berputar sekalipun sampai generasi juga satu generasi habis di padang gurun, tapi pada akhirnya memiliki satu negeri. Ketika mereka sudah menduduki negeri, biasanya mereka lalai, mulai tidak setia kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel tidak setia, Tuhan pukul melalui bangsa lain. Hari ini dia dipukul, dihukum melalui bangsa Babel. Dan mereka ditawan, menjadi tawanan. Tapi 70 tahun kemudian kira-kira, bangsa Babel, nah ini hebatnya Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau hambanya, kalau umat pilihannya itu salah, punya satu hal yang mau dihukum oleh Tuhan, dia pakainya bangsa untuk menghukum. Artinya kita ini kadang-kala bisa jadi punya kesalahan. Orang lain dipakai untuk menghukum kita, menyengsarakan kita. Tetapi bangsa Babel yang sudah dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, dibalas, dihukum lagi. Bangsa Babel dihancurkan oleh Persia, gitu. Nebukadnezar II pada waktu itu. Dihancurkan juga, jadi bangsa yang dipakai, dipinjam tangannya untuk memukul Israel ini, Tuhan pakai lagi bangsa yang memukul Babel ini. Ini saya telaah bahwa Tuhan begitu sayangnya dengan bangsa pilihan ini. Jadi ini kan Tuhan yang pakai. Kalau Tuhan nggak suruh berantakan, nggak berantakan. Tapi hari itu memang dia punya salah, maka berantakanlah. Dipakailah untuk menghukum bangsa Israel. Tapi bangsa yang dipakai menghukum ini dihukum balik lagi gitu oleh Persia. Nah, ketika 70 tahun kemudian dikalahkan oleh Persia, maka Tuhan bisa menggerakkan hati Nebukadnezar yang kedua untuk boleh mengizinkan pulang secara bertahap. 3 tahap pemulangan bangsa Israel yang dalam pembuangan ini kembali ke negerinya. Mulai Esra, ada Nehemia, ada Zerubabel. Jadi 3 pimpinan yang memimpin kembalinya ke negeri Israel ini. Mulai bangun tembok-tembok, mulai mendirikan lagi bait suci. Akhirnya bait suci kan dibangun, dirapikan kembali, bisa buat penyembahan kembali. Kerinduan akan bait suci ini juga tersirat ketika di dalam Mazmur. Coba kita baca dulu Mazmur, kitab Mazmur pasal yang 42 ayat 1 sampai 4 ini tersirat. Tapi ini jauh sebelum peristiwa pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Sebenarnya kejadian ini. Tapi Israel itu suatu rindu akan bait suci. Mazmur pasalnya yang ke-42. Saya mulai pada ayat 1. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saya coba lanjutkan ayat 9. Kita singkat dulu. Aku berkata kepada Allah, ayat 9 dimulai ini. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Tulisan atau nyanyian Bani Korah ini adalah satu kerinduan akan boleh datang ke bait Allah untuk beribadah. Ini kerinduan. Kalau kita kan enak sebenarnya, gereja buka kapanpun kita datang, kita bisa beribadah, gak ada larangan. Tapi kali ini kemungkinan peristiwa ketika ditulis oleh Bani Korah ini sangat mungkin, kalau tidak penindasan Saul, mungkin ketika pemberontakan Absalom, sehingga orang-orang Yehuda, orang-orang di bait suci diasumsikan tidak boleh, dilarang untuk datang ke bait suci. Karena saking rindunya, ini hebatnya bangsa Israel. Betapa rindunya mereka untuk boleh datang ke bait suci untuk boleh beribadah, bertemu Allahnya. Nah, ini kadang-kala orang Kristen tidak ada rindu-rindunya untuk berdoa kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Bangsa Israel ini bangsa yang kadang-kala lupa akan kebaikan Tuhan. Tiba-tiba menjadi tegar tengkuk dan jahat. Tetapi hatinya begitu cepatnya dia menyadari dia butuh Tuhan. Ketika dalam himpitan musuh, ketika dalam kesusahan, dia rindu kebaikan Allah. Digambarkan seperti rusa yang sedang merindukan air. Ini saking rindunya ke bait suci, hanya ingin rindu datang ke tempat ibadah. Sampai dibayangkan bahkan dia akan lari mendahului orang, kerumunan orang untuk bisa datang, saking rindunya. Kita mau ke gereja berlambat-lambat tapi ini tidak, mau mendahului, mau saking semangatnya, rindunya. Ini luar biasa. Ada satu peristiwa juga ketika 70 tahun, tahun 70 lah ya, jadi 35 tahun setelah kematian Tuhan Yesus, atau setelah kenaikan Tuhan Yesus, 35 tahun kemudian, lebih kurang tahun 70, bangsa Israel dihancurkan kembali. Karena memang pernah dikatakan, tangisilah dirimu, sebab batu di dalam bait suci ini tidak akan ada tersisa, kan gitu. Yesus mengatakan, karena ada yang, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami, ketika hendak menyalibkan Tuhan. Yesus mengatakan, waduh, batu gak akan tersisa. Itu tahun 70 benar-benar dihancurkan bangsa Israel. Sampai nama-nama kota gak ada lagi, Yerusalem, apa sudah tidak ada, diganti semua dengan nama-nama Palestina dan sebagainya. Akhirnya gak ada lagi nama-nama Yahudi lagi. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Israel pada waktu itu. Semua diusir dari tanahnya. Mereka tercerai-berai di seluruh negeri. Mungkin juga sebagian ada di Gunung Sitoli, mungkin ganti nama akhirnya. Warumu. Dari nama-nama Naftali diganti nama di sana marganya. Mungkin sebagian di Medan jadi Siraja Guguk. Akhirnya sudah ganti marga. Tadinya marganya marga Benyamin, ya kan? Diganti. Karena sudah diusir dari tanah Israel. Mungkin Bapak Ibu, saya bercanda juga ya. Nanti saya didemo orang Nias sama orang Medan takutnya. Sudah diusir dari negerinya. Tidak sebentar Bapak Ibu, tapi mereka juga menyadari. Kita boleh melihat tahun 70 Masehi. Kalau yang ini di Babel ini tahun 638 Masehi kira-kira. Ini tahun 70 Masehi, kumpul kembali dari seluruh negeri ini. Dinarasikan oleh firman Tuhan, dikatakan seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di dalam kepak sayapnya gitu. Dikumpulkan kembali bangsa yang tercerai-berai ini pada tahun 1948 di bulan Mei kira-kira. Hampir 2000 tahun mereka punya kerinduan Bapak Ibu. Nyanyi setiap hari dia menyanyi tahun depan
Aku akan datang ke Yerusalem. Nama Yerusalem sudah tidak ada pada waktu. Tapi mereka di seluruh negeri, manapun mereka kumpul, mereka berdoa berseru, aku akan kembali ke bait Allahku. Satu kerinduan bahwa mereka akan tetap mendirikan. Sampai hari ini bait suci itu belum berdiri, tapi mereka masih punya kerinduan, bait suci Allahku akan tetap berdiri. Mereka kumpul, masih betapa rindu rasa nasionalisme yang tinggi satu bangsa, menyadari dia adalah bangsa pilihan. Dikumpulkan kembali 1800 tahunan lebih kurang. Bagaimana kalau gitu dengan bangsa kita kira-kira? Habis saya rasa. Bangsa kita yang baik-baik saja, yang tidak ada yang menghancurkan, tidak ada yang mencerai-beraikan, kita maunya berperang terus, saling aju gondok-gondokan ya. Agama diliputin, suku diliputin. Ini tidak. Dan inilah hebatnya Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yesaya tadi. Engkau hambaku, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita baca kembali ayat tadi ya. Yesaya pasal yang 41 tadi. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-19. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Maka yang pertama, yang ini juga pesan buat kita juga. Ada satu perkataan yang sekalipun ini benar-benar bangsa sudah dalam keadaan yang gak ada harapan ini. Mungkin juga kita bisa sedang mengalami demikian, oleh karena mungkin dihempas persoalan, cobaan yang luar biasa menghimpit. Seolah-olah kita gak ada alasan berharap, mungkin mungkin aku gak akan jadi apa-apa lagi sudah. Habis sudah mungkin gitu ya. Tapi ada satu kata-kata menarik, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu, ketakutan ini bisa jadi dipicu oleh rasa takut karena sesuatu yang sedang kita alami. Mungkin kegentaran oleh karena himpitan persoalan yang tidak kunjung kita bisa selesaikan, yang terus menekan pikiran dan mungkin jiwa kita. Kita punya rasa takut. Tapi bisa jadi juga takut dengan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Tapi takut dengan bayang-bayang, kita mulai berpikir, aduh besok bagaimana, anakku ntar bagaimana. Jadi kita takut dengan masa depan. Ya, anak-anak muda kita takut bagaimana masa depanku ya begitu. Sesuatu bayangan yang belum terjadi. Tapi rasa takut itu sebenarnya seringkali itulah yang membunuh. Yang membunuh kita rasa takut. Ada satu ponakan saya, waktu itu sudah kira-kira kelas 2 SMP ya. Kami pergi berkunjung ke rumah orang tua di Lampung. Di Lampung itu saya nggak tahu kalau di daerah Gunung Sitoli. Di Lampung itu ada sungai, ketika kemarau itu memang airnya nggak begitu banyak. Tapi begitu musim hujan, itu sekali-kali di daerah kampung kami itu udah kayak sungai yang besar. Arusnya juga deras dan kita bisa jadi namanya water pure. Jadi water pure itu begitu lompat pure gitu. Nah kan kita sebutnya water pure. Karena ada water boom, ini water pure. Loncat jebur gitu. Namanya water pure. Kita loncat. Bisa dari atas jembatan. Dan biasanya kami adu tinggi, naik ke atas pohon yang paling tinggi bisa naik dan loncat. Jawaban laki-laki. Tapi bukan cuma laki-laki, anak perempuan juga pada ikut loncat tanpa rasa takut. Kalau kami di desa sudah biasa. Dari mulai saya masih dulu saya pernah kecil ya. Ya saya melakukan yang sama. Ternyata ketika saya sudah lama di Jakarta dan punya anak sudah gede-gede, setelah saya pulang pas musim hujan, budaya itu masih ada, kebiasaan loncat di jembatan. Nah, gitu. Anak saya perempuan 2. Kita mulailah saya biasa suka ngeledek anak-anak, ngecengin, ayo anak kecil itu kelas 2 SD, kelas 3 SD pada loncat, dengan keberanian langsung menepi gitu ya. Anak saya yang gede loncat, menepi bisa, kedua kali bisa lagi. Anak saya yang perempuan yang kecil juga yang masih kelas 5 SD mungkin loncat bisa juga. Karena memang anak-anak kami dan keponakan ini belajar les renang di Senen, memang bisa. Tetapi rasa takut inilah. Ada keponakan saya, namanya Niko. Ketika sudah melihat di jembatan gini, dia mundur lagi, nggak jadi Bapak Ibu. Ayo kita cengeng lagi, ayo nggak apa-apa. Berdiri lagi, nggak jadi lagi, sampai akhirnya dia benar-benar memberanikan diri mencoba. Memang untuk mengalahkan ketakutan cuma satu cara saja, berani, nggak ada cara lain. Walaupun nggak berani, mungkin lebih tepatnya nekat. Itu untuk mengalahkan ketakutan. Kalau nggak pernah nekat, nggak pernah berani, kita nggak akan pernah bisa mengalahkan ketakutan.
Nah kebetulan keponakan saya ini mencoba untuk mengalahkan rasa takutnya. Dia loncat dari jembatan karena arusnya kencang. Kalau biasa kan di kolam renang airnya tenang, tapi kalau di sungai kan juga bergolak gitu.